Masih bersama Mr. Klik di sini tentunya di acara Cedar, belajar tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Nah, adik-adik semua, tadi Mr. Klik memberikan pertanyaan nih, coba perhatikan. Nih. Nah, kalau dilihat sekilas bagaimana perbedaan ketiga cermin tersebut? Yang berbeda adalah permukaannya. Kalau misalnya gambar yang pertama kita lihat, ini adalah cermin. Oh, betul sekali. Jadi cermin datar. Yang kedua, cermin cekung atau cermin cembung. Cermin cekung, betul sekali. Berarti yang terakhir adalah cermin cembung yang sering kalian lihat di jalan nih. Sekarang kita akan perhatikan satu persatu sifat dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar itu bersifat mengembalikan sinar. Kalau ada sinar sejajar, sumbu utama, lurus, garis normal, itu akan dikembalikan. Kalau cermin cekung berbeda. Kalau dia dengan sinarnya sejajar dengan garis normal atau sumbu utama, dia akan bersifatnya mengumpulkan sinar. Berbeda lagi dengan cermin cembung. Kalau kita perhatikan di sini cermin cembung bersifatnya adalah menyebarkan sinar. Jadi sinarnya keluar. Nah, kita akan perhatikan ada satu pertanyaan nih. Manakah yang menunjukkan cermin cekung atau cermin cembung? A atau B? Oh, yang sana jawab A. Yang ini B. Sebenarnya kalau seperti ini tidak ada yang menunjukkan cermin cekung atau cermin cembung. Kita akan lihat. Jadi di sini cermin cekung, cermin cembung itu akan muncul ketika ada arsirannya. Jadi ada bagian muka dan ada bagian belakangnya. Kalau kita lihat di gambar A, itu merupakan cermin cekung atau cermin cembung. Ini ya. Jadi cerminnya adalah cermin cembung, betul sekali. Jadi yang A adalah cermin cembung, sehingga yang B cermin cekung. Kita akan bahas satu persatu. Nah, dari sini kita akan bahas cermin cekung. Sifatnya bagaimana? Ketika ada garis sejajar sumbu utama, kemungkinan ini dipantulkan ke bawah atau ke atas. Betul sekali. Jadi ini pasti akan ke bawah. Dengan sifat tadi hukum pemantulan, kita tahu dengan sumbu yang 90 derajat seperti ini, kita akan lihat bahwa di sini memunculkan beberapa pemantulan yang akan ke bawah. Kalau ada banyak sinar, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi ada banyak sinar dan akan berkumpul ke satu titik. Jadi cermin cekung ini bersifat mengumpulkan sinar. Jelas ya, bahwa cermin cekung itu mengumpulkan sinar. Kalau pakai menggunakan perumpamaan, kita lihat saja sendok deh. Sendok itu kalau yang cekung seperti ini, kita lihat itu akan mengumpulkan sinar. Kita kasih senter mengumpulkan sinar. Bahkan tidak cahaya aja, kita main bola pun dengan ketika ada yang lengkung, dia akan memantulnya seperti itu. Jadi kita gampang untuk perumpamaannya. Nah, kita akan tahu nih di sini, kita lihat bahwa ada jari-jari kelengkungan dan titik fokus. Jari-jari kelengkungan itu sebenarnya kalau dibuat lingkaran, cermin ini hanya potongan dari sebuah lingkaran. Jadi semua posisi jari-jari kelengkungan dan titik fokus pada cermin cekung itu adalah di tempat orang mau berkaca. Jadi ini sebenarnya adalah daerah nyata karena depan cermin, sehingga titik fokusnya adalah positif. Jadi fokusnya cermin cekung itu positif. Jadi fokusnya positif. Nah, bayangannya bagaimana? Kalau adik-adik semua mau belajar tentang bayangan cermin cekung, kalian coba lihat di link berikut ini. Jadi link ini akan memberikan, siapkan HP kalian, ketik linknya adalah bit.ly/rumbel cahaya. Nanti kalian akan mendapatkan sumber belajar yang lebih lengkap tentang cahaya. Jadi materi kita tidak hanya selesai di sini, tapi kita bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, selanjutnya kita akan lihat di cermin cembungnya. Kalau cermin cekung itu mengumpulkan, cermin cembung berarti jelas dia menyebarkan. Dan kita kalau misalnya dengan sinar yang banyak, dia akan muncul seperti ini. Semuanya adalah disebarkan. Dan seolah-olah berkumpul di satu titik, tapi bukan di daerah nyata. Jadi titik fokusnya itu ada di daerah maya, di belakang cermin, sehingga kita lihat daerah maya ini, sehingga fokusnya nilainya negatif. Kenapa fokus cermin cekung
nilainya positif, kenapa cermin cembung negatif? Sebenarnya daerahnya. Kalau daerah yang kita lihat, misalnya kita bercermin, itu adalah daerah nyata. Kalau belakang cerminnya, itu daerah maya. Jadi kenapa itu positif dan negatif? Kalau cermin cembung kita tahu sering digunakan di persimpangan jalan di sini. Biasanya kalau belokan-belokan yang tajam itu ada cermin seperti ini. Jangan buat ngaca. Kalau ini buat jalan, dan jangan diambil juga. Jangan-jangan ada yang nyiapin sisir untuk ngaca di situ sebelum berangkat sekolah ya. Jadi bayangan cermin cembung itu hanya satu. Maya tegak diperkecil, sehingga selain sebagai cermin seperti ini, cermin cembung juga sebagai spion. Nah, kita akan pahami dan mencoba menerjemahkan bagaimana perbedaan antara cermin cembung, cermin cekung, ada lensa cekung dan lensa cembung. Kita lihat satu dulu. Oke, cermin cekung. Cermin cekung itu bersifat mengumpulkan cahaya dan titik fokusnya positif. Terbentuk bayangannya sifatnya banyak, jadi ada banyak bayangan. Cermin cembung itu pasti lawannya. Kalau cermin cekung mengumpulkan cahaya, berarti cermin cembung menyebarkan cahaya. Kalau titik fokusnya positif, berarti cermin cembung titik fokusnya negatif. Kalau misalnya cermin cekung itu bayangan sifatnya ada banyak, berarti cermin cembung itu cuma satu, maya tegak diperkecil. Begitu juga dengan lensa cekung yang warnanya biru itu berarti sifatnya sama. Kita lihat, berarti lensa cekung sifatnya menyebar cahaya. Titik fokus negatif, lawannya dari cermin cekung. Dan kalau misalnya cermin cekung itu bayangannya banyak, berarti lensa cekung itu bayangannya hanya satu. Beda lagi misalnya dengan lensa cembung yang sifatnya hampir sama dengan cermin cekung. Jadi kalian perhatikan warnanya nih. Dengan warna sama, itu sifatnya sama. Warna yang berbeda, itu sifatnya berlawanan. Ini kalian coba perhatikan. Jadi kalian akan melihat beberapa perbedaan yang cukup mudah. Cukup menghafalkan cermin cekung, kita akan paham bagaimana yang lain juga hubungan dengan satu dan yang lainnya. Nah, baik, Mr. Klik akan berikan beberapa contoh soal nih yang kita akan bahas bersama-sama. Seorang dengan tinggi badan 178 cm berdiri di depan cermin. Tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar ia bisa melihat seluruh badannya di dalam cermin adalah, ingat teori sebelumnya, seseorang tinggi badannya 178. Bagaimana tinggi cermin minimalnya? 65. Ada kemungkinan? Oh, bukan dong. Berapa coba? Jawabannya adalah 69. Jadi setengah dari 178 itu adalah 69. Ingat ya, cukup setengahnya. Selanjutnya, dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 30 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Jumlah bayangan benda yang terbentuk pada kedua cermin 9, 10, 11, 12, 360. Ingat dong rumusnya. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 11. Baik, itu adalah latihan soal dari Mr. Klik yang cukup membuat mengingat materi yang sudah kita pelajari tadi. Ada beberapa antara lain cermin datar, perhitungan tinggi minimal cermin, ada pembentukan bayangan pada dua cermin datar, dan juga sifat cermin cekung dan juga cermin cembung. Oke, cukup itu pembelajaran dari Mr. Klik. Jadi jawaban dari video pertama nanti akan ditampilkan setelah pembelajaran ini selesai. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih telah belajar dengan Mr. Klik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Dadah! Pantulan cermin. Pantulan atau refleksi pada cermin menggambarkan versi diri kita sendiri menurut mata kita sendiri. Sementara yang difoto menggambarkan diri kita jika dilihat dari mata orang lain. Penafsiran ini berasal dari otak kamu. Yap, manusia sudah terbiasa mengidentifikasi mukanya sendiri ketika bercermin. Namun saat difoto, ekspektasi itu terpatahkan karena wajah yang dilihat tidak simetris dengan sempurna. Itulah tanpa disadari kita melihat diri sendiri dari sudut pandang yang kita inginkan. Cermin terasa lebih familiar. Saat berada di depan cermin, secara tidak sadar kita lebih menyukai wajah kita sepenuhnya nih. Ketika bercermin,
kita memiliki keuntungan untuk selalu memperbaiki angle yang tepat dan pose secara real time. Menurut psikolog bernama Robert Zahong, kamu suka bercermin karena faktor psikologis yang membuat kita menjadi terbiasa. Hal ini melahirkan more exposure effect atau efek paparan semata, yakni perubahan sikap atau persepsi seseorang terhadap sesuatu. Soalnya kalau kamu pernah melihat penampilan dirimu di cermin, hal tersebut akan menciptakan kesan yang kuat dan akrab. Nah, keakraban itulah yang menimbulkan perasaan suka dan secara tidak sadar kita telah menetapkan standar pada wajah kita sendiri.